Senjata rudal telah banyak digunakan dalam pertempuran di dunia, menjadikannya senjata yang terbilang sangat efektif karena sangat akurat dan tidak berawak. Namun sebenarnya, terdapat beberapa jenis rudal yang memiliki fungsi khusus dan memiliki perbedaan. Kali ini, kita akan membahas perbedaan antara rudal balistik dan rudal jelajah. Rudal balistik merupakan sebuah peluru kendali yang memakai lintasan trayektori yang ditentukan oleh balistik dalam sistem pengirimannya. Peluru kendali ini hanya dikendalikan dalam masa peluncurannya saja. Rudal balistik awalnya ditenagai oleh mesin roket secara bertahap, tetapi kemudian mengikuti lintasan tanpa daya yang melengkung ke atas membentuk busur sebelum turun untuk mencapai target yang diinginkan. Senjata-senjata ini dipandu selama periode yang relatif singkat, bahwa begitu rudal membakar bahan bakar yang mendorongnya, rudal itu terus bergerak seperti peluru. Untuk menempuh jarak yang jauh, rudal balistik biasanya diluncurkan ke penerbangan luar angkasa atau suborbital. Suborbital adalah penerbangan luar angkasa, di mana ketika rudal mencapai luar angkasa, tetapi lintasannya memotong atmosfer atau permukaan benda gravitasi dari mana ia diluncurkan, sehingga tidak akan menyelesaikan satu putaran orbit atau mencapai kecepatan lepas. Dia mengikuti jalan yang ditentukan oleh kecepatan peluncurannya dan gaya gravitasi yang mencoba menariknya kembali ke permukaan bumi. Gravitasi memandu rudal dan muatannya, yang mungkin merupakan bahan peledak, senjata kimia atau biologi, serta perangkat nuklir yang mengarah ke sasarannya. Ketinggian tertinggi yang dicapai selama penerbangan bebas adalah sekitar 2000 km. Ketika rudal masuk kembali ke atmosfer bumi, rudalnya akan memiliki akselerasi kecepatan yang sangat tinggi. Biasanya akan mendekati kecepatan 6-8 km per detik, atau sekitar 22.000 sampai 29.000 km per jam. Maka itu akan melebihi 20 kali kecepatan suara. Peluru kendali balistik dapat diluncurkan dari lokasi tetap seperti silo misil, kendaraan peluncur, pesawat, kapal, atau kapal selam. Rudal balistik memiliki 3 tahap penerbangan. Tahap pertama yaitu boost phase, atau fase pendorongan. Dimulai saat peluncuran dan berlangsung hingga mesin roket berhenti menembak dan rudal mulai terbang tanpa daya. Dapat berlangsung selama 3 hingga 5 menit. Sebagian besar fase ini terjadi saat masih berada di atmosfer bumi. Tahap kedua adalah fase mid-course atau fase tengah jalan. Dimulai setelah roket berhenti mendorong dan rudal terus naik menuju titik tertinggi dalam lintasannya, kemudian mulai turun menuju bumi. Ini adalah fase terpanjang dari penerbangan rudal balistik, bisa bertahan sekitar 20 menit. Selama fase tengah ini, rudal balistik dapat melakukan perjalanan sekitar 24.000 km per jam. Tahap ketiga adalah fase terminal. Dimulai ketika hulu ledak yang terlepas masuk kembali ke atmosfer bumi dan berakhir saat tumbukan atau ledakan. Selama fase ini dapat berlangsung kurang dari 1 menit. Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi akan sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara. Rudal balistik dapat menghantam sasaran jarak dekat ataupun jauh dengan jangkauan radius tempuh 300-18.000 km. Rudal balistik hingga saat ini masih menjadi momok menakutkan karena pertahanan udara anti rudal balistik yang ada sekarang masih belum pernah benar-benar teruji. Mengingat sistem pertahanan anti rudal balistik yang ada masih hanya sebatas pengujian terbatas, sehingga belum benar-benar diaplikasikan pada perang untuk mencegah rudal balistik yang sesungguhnya. Untuk rudal jelajah adalah peluru kendali yang digunakan untuk melawan target terestrial yang tetap berada di atmosfer dan menerbangkan sebagian besar jalur penerbangannya dengan kecepatan yang konstan.
Rudal jelajah dirancang untuk mengirimkan hulu ledak besar jarak jauh dengan presisi tinggi. Dapat juga dilengkapi hulu ledak nuklir berkekuatan rendah, walaupun memang jarang dibawa. Rudal tersebut digunakan untuk menghantam sasaran seperti fasilitas pembangkit listrik, simpul-simpul kontrol komando, serta fasilitas penyimpanan dan perakitan senjata. Mereka dapat diluncurkan dari platform darat, udara, atau laut. Rudal jelajah tetap berada di atmosfer selama penerbangan mereka, dan dapat terbang serendah beberapa meter dari tanah. Ketika rudal terbang rendah di atas permukaan bumi, maka akan menghabiskan lebih banyak bahan bakar, tetapi membuat rudal jelajah sangat sulit dideteksi oleh radar. Sistem pemandu rudal jelajah juga sangat bervariasi, mulai dari menggunakan altimeter radar, altimeter barometrik, jam untuk menavigasi peta strip digital, sistem yang lebih maju menggunakan panduan inersia, panduan satelit, termasuk pemetaan kontur medan, sistem penentuan posisi atau GPS, juga menggunakan sensor gerak dan giroskop untuk menjaga agar rudal tetap berada di jalur penerbangan yang telah diprogram sebelumnya. Rudal ini dilengkapi dengan TV kamera, sehingga pusat komando dapat mengawasi perjalanan rudal serta dapat membelokkan rudal ke sasaran lain apabila diperlukan, walaupun telah memiliki target awal yang diarahkan sebelum diluncurkan. Ini memberi mereka pilihan untuk mengarahkan rudal secara manual ke targetnya atau membatalkan serangan. Rudal jelajah biasanya membawa hulu ledak konvensional seberat 450 kg dan memiliki harga berkisar 1,5 juta US dollar atau sekitar 21 miliar rupiah per unitnya. Masih menjadi sesuatu yang mahal hanya untuk mengirimkan paket bom seberat 450 kg. Rudal jelajah memiliki karakter dengan akurasi yang sangat tinggi. Dengan akurasi yang sangat tinggi, rudal jelajah dapat terbang sejauh 2000 km hanya untuk menghajar target sebesar garasi mobil. Biasanya, rudal jelajah memiliki jangkauan mulai dari 100 sampai 5000 km. Peningkatan kemampuan yang signifikan terhadap rudal jelajah adalah kemampuan perang yang terpusat, di mana rudal dapat menerima masukan dari pasukan darat, pesawat tempur, satelit, bahkan dari pesawat pengintai tak berawak, kemudian mengolahnya pada saat terbang sebelum mencapai sasaran. Kesimpulannya adalah rudal balistik menggunakan mesin roket, sementara rudal jelajah menggunakan mesin jet. Sistem pendorong rudal balistik hanya berfungsi dalam waktu singkat, sampai bahan bakarnya habis. Selanjutnya akan diteruskan oleh gravitasi bumi untuk menuju sasaran. Sementara sistem pendorong rudal jelajah akan terus berfungsi dari awal sampai rudal menghantam sasaran. Rudal balistik jarak jauh akan meninggalkan atmosfer bumi sebelum kembali lagi ke bumi. Sementara rudal jelajah tetap dalam jalur penerbangan di dalam atmosfer bumi. Rudal balistik tidak terlalu terarah dan akurat seperti rudal jelajah, sehingga memiliki radius kemungkinan meleset sekitar 50 meter sampai 1 km dari sasaran. Walau begitu, sasaran dari rudal balistik akan tetap hancur, karena efek kehancuran dari hulu ledak nuklir berkekuatan tinggi. Rudal balistik dapat membawa banyak muatan hulu ledak, sementara rudal jelajah hanya bisa membawa satu muatan hulu ledak saja. Rudal jelajah sudah sering digunakan dalam pertempuran sungguhan, sehingga mendapat gelar battle proven.